Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya, penguji dan pembahas, serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Khairunisa Herawati dengan NIM 22101241016, mahasiswa Manajemen Pendidikan Angkatan tahun 2022. Perkenankan, saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Peran Humas Sekolah dalam Menjalin Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Industri atau DUDI, studi kasus di SMK Negeri 1 Kalasan. Baik, langsung saja ke latar belakang masalahnya. Nah, di SMK Negeri 1 Kalasan ini terdapat permasalahan yang sering terjadi dalam proses menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI, yaitu sering tertundanya praktik kerja lapangan atau PKL yang akan diikuti oleh siswa, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan menjadi lebih singkat dari jadwal yang telah ditetapkan. Penundaan ini terjadi karena sulitnya proses sinkronisasi jadwal antara sekolah dengan pihak DUDI serta sering terjadinya miskomunikasi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesenjangan antara teori dengan fakta di lapangan yang disampaikan oleh Grunik dan Hun tahun 1992 mengenai model praktik humas, yaitu two-way symmetrical communication, di mana humas SMK Negeri 1 Kalasan belum melakukan komunikasi dua arah sejajar dengan baik, sehingga muncullah permasalahan tersebut. Dari latar belakang masalah tadi dapat diidentifikasikan permasalahannya. Yang pertama, adanya kesulitan dalam sinkronisasi jadwal antara pihak sekolah dan DUDI, sehingga menyebabkan kendala dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL, berupa tertundanya waktu pelaksanaan yang menyebabkan durasi PKL menjadi lebih singkat dari jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dengan DUDI terkait pembagian beban kerja, di mana siswa terkadang diberikan tugas yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, terdapat ketidaksesuaian dalam perjanjian kerjasama antara sekolah dan DUDI yang disebabkan oleh situasi tidak terduga. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini hanya dibatasi pada peran humas sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Kalasan dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI. Yang selanjutnya itu fokus masalah. Yang pertama, bagaimana strategi Humas SMK Negeri 1 Kalasan dalam mengidentifikasi dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh Humas SMK Negeri 1 Kalasan dalam proses menjalin dan mempertahankan kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI. Yang ketiga, bagaimana dampak program kemitraan yang dijalankan oleh Humas SMK Negeri 1 Kalasan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI terhadap peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja siswa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengkaji bagaimana strategi Humas SMK Negeri 1 Kalasan dalam mengidentifikasi dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI. Yang kedua, untuk mengidentifikasi apa saja kendala yang dihadapi oleh Humas SMK Negeri 1 Kalasan dalam proses menjalin dan mempertahankan kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi bagaimana dampak program kemitraan yang dijalankan oleh Humas SMK Negeri 1 Kalasan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI terhadap peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja siswa. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori di bidang komunikasi, khususnya mengenai peran humas sekolah dalam menjalin kerjasama dengan industri. Penelitian ini juga dapat menambah kajian tentang sinergi antara dunia pendidikan kejuruan dan dunia kerja, serta bagaimana strategi komunikasi yang efektif sehingga dapat meningkatkan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan. Yang selanjutnya yaitu manfaat praktis untuk tiga pihak. Yang pertama yaitu bagi sekolah. Penelitian ini dapat membantu sekolah dalam mengevaluasi dan memperbaiki strategi humas yang ada, sehingga kerjasama dengan dunia, usaha, dan industri atau DUDI dapat lebih optimal dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk menyelaraskan metode pengajaran dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan industri. Selain itu, guru juga dapat memahami pentingnya kerjasama dengan DUDI untuk meningkatkan kompetensi siswa dan memastikan mereka siap untuk
memasuki dunia kerja. Yang ketiga, bagi mitra Dudi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan penambahan pengetahuan serta menjadi acuan sekaligus evaluasi bagi mitra instansi atau Dudi mengenai peranan humas dalam membangun kemitraan dengan Dudi di SMK Negeri 1 Kalasan. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Teori yang pertama mengenai humas sekolah. Pengertian humas, pengertian umum dari hubungan masyarakat atau humas atau dalam bahasa Inggris disebut public relation seperti yang dikemukakan oleh John E. Marsden tahun 1963, yaitu hubungan masyarakat merupakan komunikasi persuasif yang direncanakan yang bertujuan untuk mempengaruhi publik luas. Selanjutnya, Grunig dan Hun tahun 1992 menyatakan bahwa terdapat 4 konsep public relation atau humas, yaitu yang pertama, publicity or press agentry. Yang kedua, public information. Model 1 dan 2 ini adalah menggambarkan program komunikasi yang dilakukan humas dengan satu arah dan tidak berdasarkan pada penelitian dan perencanaan strategi. Yang ketiga, two-way asymmetrical communication. Model ini menggambarkan pendekatan yang lebih maju dengan komunikasi dua arah, serta mempertimbangkan penelitian dan perencanaan strategi, namun tidak secara simetris. Yang keempat, two-way symmetrical communication. Model ini yang paling efektif, karena komunikasi dilakukan dua arah dan secara simetris, sehingga kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi dan bernegosiasi dengan baik. Kajian teori yang kedua yaitu mengenai kemitraan sekolah. Menurut Ambar Teguh dalam Syahputra 2020, menyatakan kemitraan adalah suatu bentuk ikatan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan rasa saling membutuhkan guna meningkatkan kemampuan dan kinerja dalam bidang tertentu atau tujuan spesifik untuk membantu mencapai hasil yang baik. Yang ketiga yaitu dunia usaha dan industri atau DUDI. Dunia usaha dan industri atau DUDI merupakan tempat yang dijadikan sebagai media untuk menambah wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didik pada sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Dava Novembri dengan judul Peranan Humas dalam Membangun Kemitraan dengan Dudi, studi kasus di SMK Negeri 63 Jakarta tahun 2021. Hasil penelitian ini yaitu penelitian di SMK Negeri 63 Jakarta menunjukkan bahwa humas berperan cukup baik dalam kemitraan sekolah dengan Dudi, meski beberapa strategi masih perlu dioptimalkan. Strategi humas mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kemitraan dengan fokus pada komunikasi, hubungan, dukungan manajemen, dan citra sekolah. Optimalisasi peran humas diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kemitraan sekolah. Persamaan dengan penelitian ini, persamaan pada kedua variabel yaitu menjalin kerjasama atau kemitraan, serta persamaan pada fokus spesifik yaitu peran humas sekolah dalam menjalin kemitraan dengan Dudi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu perbedaan pada lokasi, waktu, objek, dan sasaran penelitian. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Alfitra dengan judul Peran Humas Sekolah dalam Membangun Hubungan Kemitraan dengan Dudi di SMK Negeri 2 Baru tahun 2021. Hasil penelitian ini yaitu penelitian di SMK Negeri 2 Baru menunjukkan bahwa humas sekolah berperan aktif dalam kemitraan dengan Dudi mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tahap perencanaan meliputi analisis kebutuhan dan komitmen dengan menghasilkan 91 kemitraan UDK. Dalam pelaksanaan, humas menjembatani program kerja dan di tahap evaluasi, hasilnya dilaporkan melalui seminar tugas akhir peserta didik. Persamaan dengan penelitian ini yaitu persamaan pada kedua variabel yaitu menjalin kerjasama atau kemitraan serta pada fokus spesifik yaitu peran humas sekolah dalam menjalin kemitraan dengan Dudi. Sedangkan perbedaannya yaitu perbedaan pada lokasi, waktu, objek, dan sasaran penelitian serta perbedaan pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif fenomenologi. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti lakukan yaitu kualitatif deskriptif. Selanjutnya ini adalah kerangka pikir
Dimulai dari Humas SMK Negeri 1 Kalasan menjalin proses kemitraan dengan Dudi. Yang pertama, mengkaji atau menganalisa berbagai industri atau lembaga di sekitar wilayah sekolah. Kedua, melakukan pengkajian terhadap semua keterampilan yang sesuai dan dapat diperoleh di setiap industri. Yang ketiga, membuat kerjasama dan perjanjian dengan Dudi secara tertulis melalui MOU. Kemudian, terjalinnya hubungan kemitraan antara SMK Negeri 1 Kalasan dengan Dudi. Kemudian pertanyaan penelitian. Bagaimana strategi Humas SMK Negeri 1 Kalasan dalam mengidentifikasi dan menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI? Pertanyaan pertama, bagaimana proses identifikasi dan pemetaan potensi mitra DUDI yang dilakukan oleh Humas SMK Negeri 1 Kalasan? Apa saja pendekatan komunikasi yang digunakan Humas dalam membangun hubungan awal dengan calon mitra DUDI? Bagaimana tahapan perencanaan dan pengembangan strategi kemitraan yang dilakukan oleh Humas SMK Negeri 1 Kalasan? Selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi oleh Humas SMK Negeri 1 Kalasan dalam proses menjalin dan mempertahankan kemitraan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI? Pertanyaannya, apa saja hambatan internal yang dihadapi Humas dalam mengelola kemitraan dengan DUDI? Bagaimana tantangan eksternal yang mempengaruhi efektivitas program kemitraan dengan DUDI? Serta apa saja solusi yang telah diterapkan Humas dalam mengatasi kendala-kendala tersebut? Selanjutnya, itu bagaimana dampak program kemitraan yang dijalankan oleh Humas SMK Negeri 1 Kalasan dengan dunia usaha dan industri atau DUDI terhadap peningkatan kompetensi dan kesiapan kerja siswa. Yang pertama, bagaimana pengaruh program kemitraan terhadap pengembangan kompetensi kejuruan siswa? Apa saja manfaat yang dirasakan siswa dari program kemitraan dengan DUDI? Serta bagaimana kontribusi program kemitraan dalam meningkatkan tingkat kesiapan kerja dan daya serap lulusan. Selanjutnya, jenis penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena dapat memahami dan mempertimbangkan seluruh situasi sosial yang mencakup tempat, pelaku, dan aktivitas. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMK Negeri 1 Kalasan yang beralamat di Dusun Randu Gunting RT 1 RW 1, Kepatihan, Kelurahan Taman Mertani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan April hingga Juni 2025. Kemudian sumber data. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara, serta data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung. Selanjutnya, teknik pengumpulan data itu melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya, keabsahan data. Peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu yang pertama triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta teknik analisis data ini menurut Niels, Huberman, dan Saldana itu ada kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.